Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dan kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, jadilah bijak. Di sini disebutkan ada dua tipe orang, bahwa keduanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi responnya berbeda. Disebutkan di dalam ayat 26 dan juga dalam ayat 24 sebelumnya. Jadi, saudara-saudara, disebutkan di sini bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman, kemudian dia melakukannya. Tetapi sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Lalu digambarkan bahwa orang yang bijak itu seperti orang yang mendirikan rumah dengan fondasi di atas batu. Tapi sebaliknya, orang yang bodoh digambarkan seperti orang yang membangun rumah, tapi di atas pasir. Jadi kita lihat di sini bedanya. Walaupun orang sama-sama mendengarkan, belum tentu responnya sama. Ada orang mendengar, tapi tidak mengikuti apa yang didengarkan. Jadi dikatakan di sini bahwa orang bijaksana adalah orang yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terhadap kedua respon ini, maka kita lihat di sini ada tantangan yang sama. Orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, dan juga orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, sama-sama menghadapi tantangan. Yaitu apa? Disebutkan di sini, banjir melanda. Tetapi ada perbedaan, bahwa orang yang membangun rumahnya di atas fondasi yang kokoh, rumah itu tidak mengalami kerusakan. Rumah itu tetap kokoh. Tapi yang dibangun di atas fondasi yang tidak kuat, digambarkan di sini pasir, maka ketika banjir melanda, rumah itu menjadi rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi fondasi utama bagi kita sebagai orang-orang percaya? Fondasi iman kita itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak. Bahwa tanpa firman Tuhan, kita akan gampang jatuh ke dalam dosa. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita akan gampang tergoda oleh berbagai pencobaan. Jadi, di dalam dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, akan ada selalu godaan, akan ada tantangan, baik itu datang dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Tapi bagaimana supaya kita tetap kuat dan kokoh, supaya kita tetap di dalam iman kepada Kristus, maka jadikanlah firman Allah menjadi pedoman, menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan. Tidak ada dasar yang lain, saudara-saudara, bahwa dasar yang kokoh itu, itulah firman Tuhan
Dan firman yang tertulis, yang sudah diwahyukan, yang diilhamkan Roh Kudus, jadikan itu menjadi pedoman hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang juga kebenaran yang mutlak, menjadi batu penjuru, menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus, itu sama artinya kita juga percaya kepada firman-Nya, menjadikan firman itu menjadi dasar utama di dalam hidup kita, supaya kita tetap bertahan, dan bukan hanya bertahan, kita mengalami kemenangan. Dan kalau kita mengalami kemenangan, kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan, menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam. Salam.